BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku Selasa 10 Desember 2024. Bersama saya Eva Septiani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 91S berada di Samudra Hindia Barat Daya Lampung dengan pergerakan menjauhi wilayah Indonesia. Selain itu, bibit siklon tropis 93S juga terpantau di sekitar Samudra Hindia Selatan Bali, yang mana kedua bibit siklon tropis ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Samudra Hindia Barat Daya Banten, Barat Bengkulu, kemudian pesisir Barat Bengkulu hingga Lampung, pesisir selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah, kemudian perairan selatan Bali dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, serta menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet dari perairan Barat Daya Banten dan Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Selain itu, Sobat BMKG, terpantau juga adanya sirkulasi siklonik yang berada di Samudra Hindia Barat Aceh, kemudian perairan utara Kalimantan, kemudian dan juga di Laut Timur yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, di Laut Cina Selatan hingga perairan Natuna dan Laut Natuna. Daerah konvergensi lainnya juga terdapat memanjang di perairan Barat Kalimantan Barat, perairan utara Jawa Timur hingga Bali, kemudian di Laut Sulawesi, dari Selat Makassar hingga Sulawesi Tenggara, kemudian di Papua Barat dan perairan utara Papua. Daerah konvergensi lainnya juga berada di Laut Natuna, kemudian Selat Kalimata, di perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, kemudian perairan selatan Banten, kemudian Laut Jawa, Laut Flores, Selat Bali, Laut Timur, dan Laut Banda. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis, suspek area, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Untuk selanjutnya, angin pada ketinggian 3.000 kaki di wilayah Indonesia umumnya didominasi oleh angin yang bertiup dari arah baratan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Umumnya berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 62 hingga 99%. Selanjutnya, untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Namun waspadai akan adanya potensi tinggi gelombang laut 2,5 hingga 4 meter di Laut Natuna bagian utara, kemudian Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda, kemudian perairan selatan Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kemudian juga Sobat BMKG, terdapat peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot yang berada di Laut Cina Selatan, kemudian Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian pesisir Bengkulu hingga selatan Banten dan Laut Jawa yang mampu meningkatkan tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan tersebut. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Informasi perakiraan cuaca yang pertama, kita menuju ke Pulau Sumatera. Secara umum, kota-kota besar di Sumatera seperti Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan Padang diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Masih di Pulau Sumatera, untuk kota Jambi dan Pangkal Pinang diperkirakan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di kota Bengkulu dan juga Lampung. Sedangkan untuk Palembang, perlu diwaspadai akan adanya potensi hujan yang disertai dengan petir. Bergeser menuju ke Pulau Jawa, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Serang, Jakarta. Kemudian untuk Bandung diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Dan perlu diwaspadai untuk kota Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya, diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Untuk selanjutnya, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Denpasar dan juga Mataram, dan perlu diwaspadai akan adanya potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Kupang. Beranjak menuju ke Pulau Kalimantan, secara umum Kalimantan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, namun perlu diwaspadai untuk kota Tanjung Selor dan juga Banjarmasin diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Kita bergeser menuju ke Pulau Sulawesi, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Palu dan juga Makassar.
Kemudian hujan dengan intensitas sedang di kota Gorontalo dan perlu diwaspadai untuk Manado, Kendari dan juga Mamuju diperkirakan terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir. Dan yang terakhir adalah wilayah timur Indonesia, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di kota Sorong, kemudian Ambon, Manokwari dan juga Jaya Wijaya. Dan untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terdapat di kota Nabire, Jayapura dan juga Ternate. Perlu diwaspadai akan ada potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Merauke. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Dan juga dapat diakses melalui website di www.bmkg.go.id ataupun di media sosial Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.